وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab As-Salat. Kitab As-Salah di fasal tentang salat di awal dan akhir waktu. Juga masalah mendapatkan rakaat dan salat di akhir waktu atau di masalah jemaah atau di masalah salat Jumat. Dan di sini ada pembahasan atau beberapa pembahasan dimulai oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Wa tajibu as-salatu bi awwalil waqti. Dikatakan oleh beliau wa tajibu as-salatu bi awal waqti, yaitu kewajiban salat dimulai dari awal waktu. Itu kalau terjemahan lebih tepat karena kalimat Ibnu Qudamah ini seolah-olah menjadikan salat di awal waktu itu wajib. Seolah-olah salat di awal waktu itu wajib. Ya, jadi apa pertanyaannya? Apakah salat di awal waktu itu wajib? Maksudnya apakah semua solat fardu harus di awal waktu? Maka jawabannya adalah tidak. Solat 5 waktu itu wajib di waktunya. Ya, wajib di waktunya. Adapun di awal waktu, maka ini yang paling afdal. Ya, di awal waktu itu yang paling afdal. Sehingga seseorang sebenarnya boleh untuk tidak sholat di awal waktu. Boleh di sini waktunya sah sholatnya. Dan kalau memang sholat berjamaahnya agak akhiran, maka sah sholatnya, nggak masalah. Begitu juga apalagi perempuan yang mungkin di rumah tidak sholat berjamaah, maka sah dan boleh dia tidak di awal waktu sholatnya. Tapi lebih afdal umumnya di awal waktu. Wa tajibu as-salatu bi awwalil waqt. Salat dimulai kewajibannya di awal waktu. Li'anna al-amra biha yata'allaqu bi awwali waqtiha. Karena perintah untuk salat itu berkaitan dengan awal waktu salat itu sendiri. Dan ini kita sedang bicara salat fardu, ya. Wal amru yaqtadil wujub, dan perintah itu melazimkan pengajiban. Ini kaidah. Setelah ta'lil, setelah penyebutan sebab mengapa kewajiban salat dimulai dari awal waktunya, kemudian beliau menyebutkan premis berupa kaidah usuliyah, kaidah usul fiqih, wal amru yaqtadil wujub. Perintah pada asalnya melazimkan pengajiban. Wa li'annahu sababul wujub. Karena awal waktu adalah sebab terjadinya wajib. Sebab pengajiban awal waktu. Fatathbutu aqibah. Maka tertetapkanlah salat setelah terwujudnya sebab tersebut. Kasairul asbab, sebagaimana seluruh sebab, segala sebab ketika terwujud maka konsekuensinya itu terwujud, yaitu akibatnya. Ketika awal waktu sudah mulai
dan Allah dan Rasul yang memerintahkan untuk sholat di awal waktunya atau mulai dari awal waktu, maka berarti kewajiban sholat itu dimulai dari terwujudnya sebab, yaitu awal waktu. Wa yastaqirrul wujubu bidzalik, maka tertetapkanlah kewajiban dengan sebab adanya sebab itu. Taib, sampai sini insyaallah mudah-mudahan cukup. Jadi kewajiban sholat itu dimulai di awal waktunya. Ketika masuk waktu sholat, maka masuk waktu pengewajiban sholat itu, sehingga wajib sholat atas seseorang. Apa faedah dari pembahasan seperti ini? Bukannya semua juga tahu ketika masuk waktu sholat ya wajib sholat, semua juga tahu, betul. Tapi apa faedahnya? Ya tentu ada furu' fiqhiyah, cabang-cabang permasalahan fikih yang menjadi pembahasan kemudian dengan landasan wajibnya sholat di awal waktunya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, falau junna ba'da dukhuli juz'in min waqti shalah, seandainya seseorang tiba-tiba majnun, gila, ya majnun, setelah masuk waktu salat, walaupun juz sedikit masuk waktu salat, ya ya baru selesai azan, terus orang ini mungkin majnun, ya majnun ini bisa karena mungkin menghirup asap tertentu tanpa sengaja sehingga hilang akalnya, atau kepentok sesuatu, atau kesurupan total. Karena kesurupan masru' itu di banyak kasus semanzilah dengan majnun dari segi masturul aql, tertutupnya akal dan atau tidak sadar. Taib. Au hadatil mar'ah, atau baru masuk waktu salat fardu, tiba-tiba perempuan ini haid, keluar dari haidnya tiba-tiba, baru masuk waktu salat, baru selesai azan zuhur, keluar dari haid perempuan ini, maka lazimahumal qada, maka wajib atas mereka berdua ini untuk mengqadha salat itu. Ya, untuk mengqadha salat tersebut. Kalau misalnya tentu majnunnya, gilanya itu sampai lewatin waktu salat itu. Kalau haid ya jelas, haid bisa berhari-hari. Ya. Jadi kasusnya dua di sini. Pertama majnun. Misal kita ini majnun, ya, mungkin dia kesurupan. Misal masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, baru azan maghrib, tiba-tiba perempuan ini kesurupan total, nggak sadarkan diri, dan diruqyah sampai isya tidak sadar. Baru kemudian dia siuman atau sadar jam 10 malam misalnya. Maka apakah wajib qadha maghrib? Wajib qadha maghrib. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan waktu kewajiban, walaupun baru di awal waktunya, baru juz min awalil waqt, baru sedikit dari awal waktu maghrib dia udah ada ketika itu dalam keadaan normal, wajib atasnya salat maghrib. Ya nggak sempat salat maghrib mungkin karena awal waktu banget, tiba-tiba qadarullah kesurupan dan hilang akalnya kemudian. Maka setelah Allah kembalikan akalnya dengan baik, maka wajib atas dia untuk mengqadha salat maghrib, kemudian dia salat isya pada waktu jam 10 malam itu segera. Begitu faedah dari pembahasan ini. Atau perempuan yang haid. Perempuan yang haid, ya dia keluar dari haidnya belum lama dari azan maghrib misalnya. Azan maghrib selesai dia haid. Haid. Keluar dari haid sampai misal 5 hari. Ketika telah selesai haidnya, dia mandi bebas dari haid,
kemudian dia mengqadha salat maghrib yang waktu itu telah lewat, dia tidak lakukan atau belum sempat lakukan karena sudah masuk waktu salat dan sudah wajib atasnya untuk salat. Ya, makanya diqadha. Ya, kemudian ketika udah dibolehkan untuk salat, maka lazimahum al-qadha. Wajib atas mereka berdua untuk mengqadha. Li'annahu idraku juz'in tajibu biha as-salatu fastaqarrat bih ka akhiril waqt. Karena ini adalah idraku juz' adalah yaitu bentuk mendapatkan bagian yang mana salat itu wajib. Jadi sudah mendapatkan bagian dari waktu kewajiban salat, maka dia mukallaf dalam masalah ini, terbebani dalam masalah ini. Diwajibkan. Dan karena majnun atau karena dia itu haid, maka setelah semua illat atau ketidakmungkinan salat ini hilang, sadar, lewat sudah waktu wajibnya, mungkin berhari-hari majnun atau berjam-jam kemudian, dan haid berhari-hari, maka setelah lepas semua ini, maka dia mengqadha salatnya dengan niatan qadha. Adapun kalau dia majnun, misalnya setelah azan maghrib tiba-tiba kesurupan, nggak sadarkan diri, ya akalnya ditutup, kemudian kesurupannya hanya setengah jam, jam 6 lewat 45 misalnya, dia sembuh siuman, alhamdulillah, normal lagi. Apakah wajib salat maghrib saat itu? Wajib segera salat maghrib, jangan sampai lewat waktunya. Ketika dia salat maghrib, apakah dia niatan mengqadha salat maghrib atau salat maghrib pada waktunya? Pada waktunya, karena ini masih waktunya. Masih waktunya. Tapi kalau perempuan yang haid, baru azan maghrib tiba-tiba dia ngerasa keluar darah haid. Tapi haid kemudian keluar, ternyata dia yakini tengah malam itu bersih misalnya. Bersih. Udah enggak keluar lagi, bersih. Dia yakini bersih. Ya. Dan dia yakin ini bersih, udah enggak ada keluar lagi misalnya. Maka dia apa? Mandi, kemudian dia mengqadha salat maghrib, misalnya jam 3 pagi mengqadha salat maghrib, dan dia salat isya, dan itu masih waktu isya untuk waktu darurat. Ya, waktu isya pada waktunya, jam 3 pagi, misalnya begitu ya. Taib, kemudian pembahasan berikutnya, wa hal tajibul asru bi idraki juz'in min waqti adh-dhuhri? Apakah wajib asar, wajib salat asar dengan mendapatkan serpihan waktu dari waktu zuhur? Ya, faham enggak di sini? Masih berkaitan, relate dengan bahasan tadi. Ya, apakah wajib atas dia salat asar juga karena mendapatkan bagian dari waktu zuhur? Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Misal dia haid nih, perempuan haid, begitu juga maghrib ya, kayak tadi nih, maghrib tadi, maghrib dan isya. Misal dia haidnya setelah selesai azan zuhur, baru mulai keluar darah haid. Ya, ini kan berarti mendapatkan waktu zuhur. Azan kira-kira 5 menit. Ya. Jadi udah masuk waktu zuhur, itu kan berarti udah masuk waktu wajib salat zuhur. Perempuan ini di rumah. Selesai azan zuhur, dia merasa darah haid keluar, dia lihat iya benar keluar. Berarti udah mulai haid. Kan kita udah jelas tadi kalau yang seperti ini mah zuhur dia nanti wajib qadha gitu kan. Sekarang pertanyaannya, dia kan mendapatkan waktu zuhur. Apakah nanti juga dia kena
kewajiban qada salat asar, gitu loh. Paham gak sini? Karena gini, dalam Islam kita tahu salat waktu ada 5. Salat fardu ada 5. Ya, kita tahu subuh. Subuh hanya satu-satunya salat yang tidak ada paketan jamak salat. Zuhur dan asar ini ada paketan jamak. Ya enggak? Ada paketan jamak salat. Maghrib, isya bisa paketan jamak salat. Ya, jamak berarti penggabungan salat. Pertanyaan di sini ya, dia mendapatkan waktu zuhur, kita udah sepakat dia nanti wajib qada zuhur. Tetapi apakah dia juga wajib qada salat asar? Karena masuk waktu zuhur itu kan berarti seperti masuk paketan jamak. Kalau antum mau menjamak itu bisa di zuhur sebenarnya, jamak zuhur dan asar, jamak maghrib dan isya. Ini pembahasan dibahas oleh ulama dan menjadi masalah khilafiyah. Ya. Ada 2 pendapat dalam mazhab. Fihi wajhan. Untuk masalah ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma tajib. Pendapat pertama, wajib. Wajib juga salat asar karena ikut dengan paketan jama'. Li'annahu adraka juz'an min waqti ihda salatail jama' falazimathul ukhra ka idraki juz'in min waqtil asr. Ya. Karena wajib karena dia telah mendapatkan serpihan dari salah satu waktu salat yang bisa dijamak keduanya, digabung keduanya. Maka melazimkan yang lainnya seperti mendapatkan serpihan waktu dari waktu asar. Ini kalau ini untuk memperkaya khazanah fikih aja. Antum akan mendapatkan mungkin beberapa dari ustaz yang memfatwakan fatwa seperti ini yang mungkin bagi antum mugharib. Tapi di sini udah diajarkan gitu loh, supaya enggak kagetan. Jadi begini kasusnya. Kita ingetin tadi, dalam Islam paketan salat jamaah itu ada 2, imma zuhur asar atau maghrib isya. Dan masing-masing imma yaitu jama' takdim atau jama' takhir. Takdim itu berarti zuhur dan asar di waktu zuhur. Jama' takhir berarti zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Ya begitu kan? Dan juga untuk maghrib isya lah, jama' takdim dan takhir. Nah, kita lihat di sini, kalau seseorang dia mulai haid, perempuan ini mulai haid misal jam 12:30, sementara zuhur mulai jam 12, berarti dia mendapatkan setengah jam waktu zuhur. Oke. Kita sepakat wajib nanti setelah haidnya selesai wajib mengqadha salat zuhur. Dan menurut ulama yang ini, dia juga wajib mengqadha salat asar. Ya. Walaupun ketika waktu asar di hari yang pertama kali dia haid itu, dia kan lagi haid gitu loh. Kok dikenain gitu loh. Kata ulama yang ini karena paketan jamaah ini melazimkan satu sama lain, yaitu kalau antum hutang salat zuhur maka hutang juga asar. Begitu juga kalau perempuan haid 10 menit setelah azan maghrib baru haid, belum sholat maghrib dia, belum sempat sholat maghrib, haid duluan dia. Maka bagi ulama ini dia juga akan wajib untuk mengqadha setelah suci nanti, mengqadha sholat maghrib dan isya, karena paketan itu ya. Ulama yang berpandangan seperti ini pun nanti ketika selesai masa haid dilihat kapan dia selesai masa haidnya. Kapan dia selesai masa haidnya. Kalau perempuan ini kemudian nanti 5 hari kemudian selesai masa haidnya, ternyata jam 4:30 sore, berarti di waktu sholat apa? Asar. Maka ulama-ulama yang bilang dia mengqadha, kalau dulu waktu awal haid dulu sholat zuhur dan asar
ya, dia qadha zuhur dan asar. Dia mengqadha salat yang telah berlalu, dia enggak sempat salat di awal haidnya, dan dia melakukan salat untuk hari itu, hari terakhir haid, hari selesai haid, kan di waktu asar nih selesai haidnya 4:30, dia menunaikan salat zuhur dan asar. Bisa paham gak sini? Berarti berapa salat tuh dia lakukan? 4. Zuhur dan asar sebagai qadha yang telah lampau, dan zuhur dan asar sebagai jama' ta'khir. Ini sebagian ulama begini. Mungkin antum akan suatu saat kalau ngaji di suatu tempat, ya, terutama asatidzah Ahlus Sunnah, ada beberapa yang ikuti pandangan ini. Ya, mengikuti pandangan ini. Atau mungkin istri antum mungkin pernah bertanya kepada antum, mungkin istri antum pernah baca-baca ya di artikel-artikel beberapa asatidzah yang melazimkan bahwasanya kalau Anda wahai akhwat, ummahat, selesai haid di waktu asar, maka Anda wajib salat zuhur dan asar. Kalau Anda selesai haid di waktu isya, maka Anda wajib salat maghrib dan isya. Begitu. Jadi ini sudah tahu kita nih. Pendapat ini ada. Dengan alasan bahwasanya zuhur dan asar atau maghrib dan isya itu satu paketan. Satu paketan jama', ya begitu. Taib. Kemudian yang pendapat kedua ini pendapat yang lebih sahih. Pendapat yang lebih sahih. Ya, jadi nanti kalau misalnya zaujah antum, istri antum mendapatkan fatwa yang model ulama pertama tadi, maka ikuti yang kedua aja. Ini yang lebih sahih, yaitu la tajib. Tidak wajib untuk melakukan qadha lebih dari waktu asli yang ditinggalkan. La tajib. Jadi kalau misalnya perempuan ini haid jam 1 siang dan dia belum sholat zuhur, berarti udah dia punya hutang sholat zuhur saja. Adapun asarnya nanti itu udah bukan hutang dia lagi, karena pada waktu asar sejatinya dia tidak diwajibkan sholat, gitu loh. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya, maka dikatakan la tajib, tidak wajib dia nanti qadha asar, dia cukup qadha zuhur saja, karena dia kan enggak masuk waktu asar. Dan alasannya li'annahu lam yudrik syai'an min waqtiha wala waqti tab'iha, karena dia tidak mendapatkan sedikit pun dari waktu asar dalam keadaan suci. Enggak, dia waktu asar dia dapatkan dirinya dalam keadaan haid. Ya. Fa asbaha man lam yudrik syai'an bi khilafil 'asr. Dan ini serupa dengan orang yang tidak mendapatkan sedikit pun dari waktu salat, ya. Berbeda halnya dengan asar. Fa innaha tuf'alu tab'an lidzuhur. Asar itu dilakukan sebagai taba' lidzuhur, yaitu ikutan terhadap zuhur. Namun di sini juga dikatakan oleh mereka fa mudriku waqtiha mudrikun li juz'in min waqti taba'i zuhur. Ya, seolah-olah ada juga mengikuti pendapat orang yang mendapatkan waktu sholat asar itu sama dengan mendapatkan serpihan waktu dari waktu yang ikut kepada zuhur. yakni seperti tetap ada anggapan kalau misalnya selesai haidnya dia di waktu asar, maka dia juga wajib sholat zuhur. Tapi dari semua pendapat ini yang lebih sahih wallahu a'lam adalah seseorang hanya diwajibkan menunaikan sholat fardu di waktu yang dia mendapatkan kewajiban itu pada waktunya. Artinya kalau perempuan ini haid di waktu zuhur dan belum sholat zuhur, maka hutangnya hanya hutang sholat zuhur. Dan kemudian kalau perempuan ini selesai haid di waktu isya, maka dia hanya tunaikan sholat isya tanpa maghribnya.
Jadi ketika dia melalui atau melewati waktu-waktu sholat apapun itu dalam keadaan berhaid, maka tidak ada kewajiban atas dia. Kecuali jika dia selesai waktu haidnya, sementara waktu sholat itu masih ada. Seperti selesai waktu haid jam 5:30. Jam 5:30 selesai haidnya. Ya, maka dia ada kewajiban sholat asar. Oke. Bagaimana kalau seorang perempuan? Dia selesai jam 5:30. Namun dia sengaja menunda mandi haidnya nanti maghrib aja. Apakah dia berdosa? Jawabannya, kalau dia memang sanggup untuk mandi haid segera dan dia sengaja menundanya hanya untuk sholat maghrib saja, nggak mau sholat asar, maka dia dianggap berdosa dan meninggalkan sengaja sholat asar. Nah, itu dosa besar. Nah, dan perempuan wajib jujur dalam masalah ini. Mungkin dia bisa bohong pada suami atau pada ustadz atau pada orang, tapi nggak bisa bohong sama Allah. Allah tahu bahwasanya dia sengaja mengakhir-akhirkan mandi haid, dan ini bisa terjadi pada perempuan. Perempuan itu kalau udah bohong itu lebih lihai daripada laki-laki. Laki-laki itu nggak bisa bohong. Maksudnya kalaupun bohong mudah ketahuan sama perempuan. Perempuan kalau bohong nggak bisa ketahuan sama laki-laki. Kalau laki-laki udah pusing sama pikiran kerja, token listrik dan seterusnya. Ya, maka yang hal seperti ini ya harus sering dinasihati ke perempuan. Masalah qadha puasa juga gitu kan. Laki-laki kadang-kadang kan nggak menghafal, si istri hamil atau nyusuin nggak bisa puasa Ramadan, berapa udah total yang ini, nggak hafal laki-laki. Hal-hal seperti itu udah nggak hafal lagi, ya. Dan kapan aja istri udah mengqadha sampai berapa hitungannya, itu udah bukan urusan laki-laki lagi. Jadi antara dia dengan Allah. Bisa aja tadi ngaku tinggal 12 hari misalnya, padahal harusnya 15 hari. Suami iyain aja, karena apa? Ya udah nggak susah ngurusin kayak gitu. Hanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka edukasi tentang sholat, waktu sholat seperti ini, itu perempuan juga penting untuk mereka tahu, ya. Dan penting untuk kita tahu supaya kita bisa mengedukasi istri-istri kita. Baik.